Oke, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan pelajaran matematika hari ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan melaksanakan absensi kelas terlebih dahulu. Andreas, Angelina Putri, Bella Florencia, Deli Astuti, Dimas Tiofani, Edu, Endo Saputra, Erina Novita, Hot Sendri, Juwita, Kardianto, Karina, Karmila, Kevin Saputra, Keisha Olivia, Christina Octaviana. Oke, sudah absennya? Oke, absennya sudah selesai. Di pertemuan sebelumnya kita ada PR ya. Kalau ada sudah selesai bisa dikumpulkan sekarang. Ya, kumpulkan. Ya. Ada lagi? Ya. Baik, kita mulai pelajarannya. Logaritma. Sebelum kita mulai masuk ke dalam sifat-sifat, kita perhatikan dulu konsep matematikanya. Di sini kita ulangi dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran eksponen. Eksponen berkaitan dengan logaritma. Coba kita lihat di sini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau di logaritma 2 log 8 sama dengan 3. Maka ditemukan rumusnya adalah A pangkat N, A pangkat C sama dengan B. Maka kalau dijadikan logaritma, A log B sama dengan C. Oke, Bapak tulis dulu ya. A pangkat C sama dengan B. Maka kalau menjadi logaritma, A log B sama dengan C. Ini kaitannya dengan pembelajaran yang sebelumnya. Contoh, 2 log 3 sama 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka kalau logaritmanya 2 log 8 sama dengan 3. Nah, itu pemahaman konsepnya ya. Oke, kita bahas ke materi yang selanjutnya. Sifat-sifat. Ya, sifat-sifat dasar logaritma. Kita lihat di sini sifat-sifat dasarnya. Yang pertama yaitu A log A sama dengan 1. Kita tulis dulu A log A sama dengan 1. Maka contohnya adalah 2 log 2 sama dengan 1. Yaitu 2 log 2. 2-nya kan memiliki sama-sama 2. Berarti kalau 2 log 2 sama dengan 1. Begitu pula dengan contoh yang lain, yaitu 3 log 3. Sama-sama pakai 3, berarti 3 log 3 nilainya juga sama dengan 1. Oke, selanjutnya 5 log 5. Begitu juga dengan 5 log 5, yaitu hasilnya juga 1. Oke, selanjutnya sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Jadi berapapun bilangan A nya, bila dilogaritmakan 1 maka hasilnya adalah 0. Contoh, dapat tulis sifatnya dulu. A log 1 sama dengan 0. Contoh,
2 log 1 sama dengan 0. Nah, berapapun angkanya, bila dilogkan logaritma 1 hasilnya adalah 0. Begitu pula dengan contoh yang berikut, 2 log 1 sama dengan 0. Begitu pula dengan 3 log 1 juga hasilnya adalah 0. 10 logaritma 1 juga hasilnya 0. Berapapun dilogaritmakan hasilnya 0. Oke, lanjut sifat yang ketiga. 10 logaritma 3 itu dibacanya adalah log 3. Artinya 10 log 3 10 log 3 itu sama dengan log 3. Artinya bila tidak ada logaritma di depannya, artinya nilainya adalah 10. Jadi kalau tidak ada tulisannya, kalian mesti paham itu nilainya artinya 10. Oke, selanjutnya silakan kalau ada yang ditanyakan mengenai sifat-sifat dasar logaritma. Kalau tidak ada bisa dicatat dulu. Kita lanjutkan ke bagian sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, V log F pangkat N sama dengan N kali V log A. Artinya N yang di depan ini kita letakkan di depan, N yang 4 ini kita letakkan di depan. Kita lihat sini. Nah, di sini kan ada N. V log A pangkat N, N-nya itu dijadikan diletakkan di depan. Setelah itu kalikan V log A. Contoh, 2 log 4 sama dengan, Bapak tulis ulang di papan tulis, 2 log 4 sama dengan 2 log 4 itu kan 2 kuadrat, 2 kali 2. Jadi 2 log 4 sama dengan 2 log 2 kuadrat. Nah, pangkatnya 2 ini diletakkan di depan. Jadi kita letakkan di depan. Jadi 2 kali 2 log 2. Ya, 2 log 2. Setelah itu 2 log 2 itu kan menurut sifat dasarnya tadi adalah 1 atau A log A sama dengan 1. Jadi 2 kali 2 log 2 sama dengan 2 kali 2 log 2 itu kan 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, ada pertanyaan? Jadi di sini 2 log 2 sama dengan 1 atau 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, silakan kalau ada yang seandainya Bapak kasih contoh yang lain seperti contoh 2 log 8 sama dengan berapa? Kalau kita lihat 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Jadi 2 log 8 sama dengan 2 log 2 pangkat 3. 3 nya kita taruh ke depan. Ya, kita taruh ke depan, jadi 3 kali 2 log 2. Menurut sifat yang pertama 2 log 2 sama dengan 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut ke sifat yang kedua? Sudah, kita lanjutkan sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi untuk memecah A log B kali C, kalau kita pecah, kalau kali jadi tambah. Seperti contoh berikut ini, A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Contoh 2 log 6 log 9 ditambah 6 log logaritma 4 sama dengan 6 log 9 dikalikan 4. Jadi 9 kali 4 jadi hasilnya adalah 36. Hasilnya adalah 36. Oke, Bapak beri contoh yang lain. Mungkin kalian masih belum ada yang mengerti. Oke. 6 contohnya adalah, sebentar ya, Bapak tulis 2 log 3 kali 2 log 5. Jadi sama-sama memiliki 2 log, sampingnya juga 2 log, berarti 3 dan 5 bisa dikalikan, 3 kali 5. Jadi selanjutnya 2 log, jadi kita tuliskan 2 log 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi 2 log 15 itu adalah hasil akhirnya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelumnya. Ingat, itu penjelasannya. Kita lanjutkan sifat yang ketiga.
A log B dibagi C sama dengan A log B dikurang A log C. Contoh 3 log 54 dikurang 3 log 2. Kan tadi kan menurut sifat yang ketiga, kalau dikurang bisa jadi dibagi. Artinya 3 log 54 dibagi 2. Hasilnya adalah 54 bagi 2 adalah 3 log 27. 54 bagi 2 hasilnya adalah 27. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak kasih contoh yang lain. Seandainya 2 log 9 dikurang 2 log 3. Selanjutnya sama dengan, iya betul, 2 log 9 dibagi 3 hasilnya adalah 2 log 3. Ya, ini adalah hasil akhirnya. 9 dibagi 3 yaitu 3, 2 log 3. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan mengenai sifat 1, 2, 3 ini. Kalau tidak ada bisa dicatat. Oke, kita lanjutkan ke sifat 4, 5, dan 6. Sifat 4, 5, dan 6. Sifat yang keempat dalam logaritma yaitu A pangkat N log B pangkat N sama dengan M per N A log B. Jadi di sini adalah M-nya dulu baru N. A log pangkat N log B pangkat N sama dengan M per N A log B. M-nya duluan baru yang N. M per N, M dulu baru N. Jadi M per N A log B. Contoh misalkan di sini ada 9 log 27. 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, kita lihat sini 9. 3 kali 3 sama dengan 9. 3-nya ada 2 kali. 3 kali 3 9. Iya. Selanjutnya kalau 27 itu kan artinya kalau 27 9-nya 3-nya 3 kali. Jadi 9 itu 3 pangkat 2, sedangkan 27 itu 3 pangkat 3. Nah, kita ambil pangkatnya, dan ingat yang di belakang dulu. Yang di belakang dulu baru yang di depan. Jadi 3 per 2. Selanjutnya di belakangnya adalah yang tidak ada pangkatnya 3 log 3. 3 log 3. Jadi 3 per 2 3 log 3. Menurut sifat aturan dasar yang pertama, 3 log 3 itu artinya adalah 1. Jadi 3 per 2 kali 1 hasilnya adalah 3 per 2. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke sifat yang kelima. 2A log B sama dengan 1 per B log A. Suatu saat nanti pada saat soal penyelesaian soal atau otak-atik soal, kita mengharuskan bahwa 3 yang ini mesti harusnya di depan dan 2-nya mesti yang di belakang. Lalu bagaimana caranya kita mengubahnya? Yaitu dengan sifat yang kelima. Jadi misalkan seandainya ada soal yang seperti ini yang mengharuskan 3-nya yang di depan bukan 3-nya yang di belakang, maka kita balik aja yang mestinya 2 log 3 diubah menjadi 1 per 3 log 2. 1 per 3 log 2, sehingga nanti bisa saling menghabisi soalnya ini. Jadi Bapak kasih contoh yang lain, misalkan 3 log 5. Misalkan 3 log 5. Maka hasilnya adalah 1 per 5 log 3 menurut sifat yang kelima. Jadi kita putar seperti contoh ini, yang mestinya pembilang malah menjadi penyebut. Oke, kita lanjutkan sifat yang ke-6. A log B kali A log B kali A log C kali C log D hasilnya adalah A log D. Jadi saling menghabisi ini. Nah, kita coret dulu, B ke B habis, C ke C juga habis. Jadi saling menghabisi dia ya, B ke B, C dan banding C juga habis. Sehingga tersisa A log D. Oke, kita lihat contohnya di sini adalah 2 log 3 kali 3 log 5 kali 5 log 32. Jadi saling menghabisi, 3 bagi 3 coret, 5 dengan 5 coret, sehingga bisa 2 log 32. 32 itu yaitu, kita lihat triknya, 2 kali 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya adalah 32.
Jadi 32 itu 2 kali 2 sebanyak 5 kali, atau 2 pangkat 5. Kembali ke sini, 2 log 2 sama dengan 2 log 32 sama dengan 2 log 2 pangkat 5. 5-nya kita taruh ke depan sehingga 5-nya kita taruh ke depan sehingga menjadi sisa 5 kali 2 log 2. 2 log 2 menurut sifat dasar tadi adalah 1. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5. Oke, Bapak berikan contoh yang lain. 3 log 5 kali 5 log 6 kali 6, 6 log 7 kali 7 log 9, 7 log 9. Nah, di sini kan kita hapus nih, 5 kali 5 dengan 5 tidak coret, 6 dengan 6 dicoret, 7 dengan 7 dicoret, sehingga bersisa 3 log yang 7 terakhir adalah 9. 9 itu adalah 3 kali 3 pangkat 2 ya, jadi 3 log 3 pangkat 2. Nah, 2 nya kan ditaruh ke depan sehingga menjadi 3 log 3 nya tetap 2. 3 log 3 nya kan di depan tadi, jadi kita taruh pangkatnya yang di depan menurut sifat dasar yang pertama. 2 log 3 kali 3, 3 log 3 itu hasil sifat dasarnya adalah 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada bisa dicatat. Kita lanjutkan sifat yang selanjutnya, yaitu sifat 7 dan 8. 2 sifat lagi ya. Oke, sifat yang ke-7. A log B sama dengan V log B per V log A. Oke, sini A ya, salah. Oke, salah. Jadi kita bilang sini adalah A. V log A. Jadi misalkan jadi kita lihat contoh sifat ke-7, yaitu perhatikan contohnya 6 log 14 sama dengan log 14 per log 6. Sehingga P di sini bisa diisi oleh angka apapun. Seandainya di atasnya ada 2, maka di bawahnya juga 2. Untuk sifat yang ke-7 ini sifatnya perlu digunakan untuk mengutak-atik soal. Jadi kadang-kadang kita pengennya ini soalnya mestinya seperti ini, di atasnya 2, maka di bawahnya juga mesti 2. Jadi digunakan untuk mengutak-atik atau membuat soalnya itu supaya lebih ada solusinya. Kita lihat di sini ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi logaritma itu memiliki daya nalar yang tinggi sehingga kita perlu mengutak-atik soal supaya mendapatkan solusi berikut ini. Oke, selanjutnya contoh yang sifat yang ke-8. A pangkat A log B sama dengan B. Jadi ada soal seperti ini, 5 pangkat 5 log 13. Maka sebenarnya itu caranya mudah, kita coret saja 5 dengan 5 lognya sehingga menghasilkan hasilnya adalah 13. Sangat mudah, padahal ini soal ini sangat mudah tapi terlihat sulit. Maka dari itu untuk menjawabnya yaitu dengan cara seperti ini. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan silahkan dicatat terlebih dulu ya. Sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini, Bapak mau mereview untuk pertemuan yang selanjutnya. Jadi di pertemuan berikutnya akan Bapak jelaskan contoh-contoh soal yang akan mirip dengan soal-soal evaluasi yang akan Bapak ujikan nanti. Jadi nanti akan ada contoh soal di pertemuan selanjutnya. Untuk logaritma ini emang sedikit sulit karena pembelajarannya itu memerlukan daya nalar yang tinggi. Karena itu tolong lebih dikerjakan di latihan soalnya. Kita lihat sini ada contoh soalnya ada 4. Oke, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga dan contoh soal yang keempat. Nah, yang keempat. Ya, ini beberapa contoh soal yang akan kalian kita pelajari dan kita akan ujikan nanti. Oke,
Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini. Kalau tidak ada, berarti kita siap-siap. Silakan simpan bukunya. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita jumpa lagi di Rabu depan. Terima kasih semuanya.